Perkenalkan, nama saya Sylvia Jessica dari program studi D3 Administrasi Bisnis STIA Seti Setio Muara Bungin. Saya mengampu mata kuliah akuntansi dasar pada program studi D3 Administrasi Bisnis dan S1 Ilmu Administrasi Bisnis di STIA Seti Setio Muara Bungin. Akuntansi adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi D3 Administrasi Bisnis dan S1 Ilmu Administrasi Bisnis. Mata kuliah ini akan diadakan selama 16 kali pertemuan, di mana bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Teknik pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang dimaksudkan adalah menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa melalui metode ceramah. Buku utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku dari Sumarso berjudul Akuntansi Suatu Pengantar. Metode pengajaran berikutnya adalah interaction. Manfaatnya adalah untuk menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Interaksi yang digunakan adalah dengan tanya jawab secara lisan dan memberikan tugas individu kepada mahasiswa. Teknik yang ketiga atau metode yang ketiga adalah dengan metode assessment, di mana pada teknik ini akan dilakukan penilaian kepada mahasiswa yang meliputi 5 poin. Poin pertama adalah absensi, di mana absensi ini persentase penilaiannya adalah 10%. Poin kedua adalah tugas dan kuis, di mana tugas dan kuis ini persentase penilaiannya adalah 15%. Poin ketiga adalah UTS, di mana persentase penilaian dari ujian tengah semester ini adalah 25%. Poin yang keempat adalah perilaku. Persentase dari perilaku adalah 15%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester. Persentase dari ujian akhir semester adalah 35%. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah membahas konsep dasar akuntansi keuangan yang meliputi sejarah perkembangan akuntansi, tata buku berpasangan, akuntansi dan sistem informasi, persamaan dasar akuntansi, serta siklus akuntansi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan secara manual. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, akuntansi dan sistem informasi. Di mana dalam materi ini akan dibahas perkembangan ilmu akuntansi, penggunaan informasi keuangan, serta etika profesi akuntan. Materi kedua adalah kerangka konseptual akuntansi. Di dalam materi ini akan dibahas definisi akuntansi dan teori akuntansi, definisi pengetahuan, ilmu, dan teori. Lalu dapat membedakan konsep akuntansi berdasarkan sudut pandang seni, sains, maupun teknologi, serta menjelaskan dan memberikan contoh tataran teori akuntansi semantik, sintaktik, dan pragmatik, dan memberikan contoh teori akuntansi atas dasar pendekatan penalaran. Materi yang ketiga adalah konsep dari struktur teori akuntansi. Dalam materi ini akan dijelaskan struktur teori akuntansi, postulat akuntansi, konsep dasar akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi. Materi yang keempat adalah sifat dan pengguna akuntansi. Pada materi ini akan dibahas penggunaan akuntansi dari sisi positif dan negatif, contoh praktis penggunaan akuntansi, serta positif dan akuntansi secara negatif. Materi yang kelima adalah persamaan dasar akuntansi. Dalam materi ini akan dibahas siklus akuntansi secara umum, persamaan dasar akuntansi, dan menganalisis transaksi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Materi yang keenam adalah aturan debit dan kredit. Pada materi ini akan dibahas definisi dan kegunaan akun dalam proses pencatatan, dan serta kegunaan debit dan kredit dalam proses pencatatan. Materi yang ketujuh adalah jurnal umum. Pada materi ini akan dibahas langkah-langkah dalam proses pencatatan. Apa itu jurnal umum dan manfaat jurnal, serta bagaimana pencatatan jurnal umum.
Materi yang ke-8 adalah buku besar dan neraca saldo. Pada materi ini akan dibahas jenis-jenis dan format buku besar, bagaimana memposting jurnal umum ke buku besar, serta membuat neraca saldo berdasarkan saldo buku besar. Materi yang ke-9 adalah neraca lajur. Dalam materi ini akan dibahas bagaimana cara membuat ayat jurnal penyesuaian, lalu dibuatkan neraca lajurnya. Materi terakhir adalah laporan keuangan. Pada materi ini akan dibahas 3 macam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah neraca. Sekian paparan dari saya. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Kita masih melanjutkan dengan materi akuntansi dasar hari ini ya. Untuk hari ini saya akan membahas siklus akuntansi. Anda ingat siklus akuntansi? Tahu nggak siklus akuntansi kira-kira? Oke lah, kalau belum tahu ya. Sebelum siklus akuntansi, saya mau bahas dulu. Ada namanya perusahaan. Nah, perusahaan itu kalau dari jenis kegiatannya itu ada 3 macam. Ingat nggak? Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa itu apa? Perusahaan yang kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya apa? Kantor pengacara. Kenapa kantor pengacara dimasukkan ke dalam perusahaan jasa? Karena orang bayar uang dapatnya bukan barang kan? Dapatnya apa? Bentuk jasa. Ya, apalagi ada kantor akuntan, perhotelan. Jadi yang diberikan, imbalan yang diberikan itu berupa jasa. Tapi kalau perusahaan dagang, beda lagi. Kalau tadi dikembalikan dalam bentuk jasa, sekarang pengembaliannya dalam bentuk barang. Ada produknya. Terus ada namanya perusahaan manufaktur dan perusahaan industri. Bedanya perusahaan industri sama perusahaan dagang, kalau dagang, kita beli ke supplier barang yang sama, kita jual dalam bentuk yang sama. Tapi kalau perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, kita beli bahan mentah kepada supplier, nanti kita olah dulu, baik itu menjadi barang setengah jadi, ataupun menjadi barang jadi, baru kita jual kembali setelah kita olah. Ya, jadi ada 3 macam. Dan sekarang yang pertama kita akan bahas dulu perusahaan jasa. Siklus akuntansi di perusahaan jasanya. Dari mulai transaksi, apa itu transaksi? Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini siklus akuntansi. Ada transaksi. Setelah transaksi apa? Bikin jurnal. Jurnalnya jurnal apa? Jurnal umumnya. Ya. Setelah bikin jurnal umum, bikin namanya buku besar. Posting namanya ke buku besar. Ya. Nah, setelah bikin buku besar, posting buku besar, bikin neraca saldo. Saldo ini sama dengan sisa. Setelah bikin neraca saldo, bikin penyesuaian, jurnal penyesuaiannya. Bikin jurnal penyesuaian itu sesuai dengan informasi tambahan yang diminta. Lalu apa lagi? Dibikinlah worksheet. Worksheet ini apa, Bu? Worksheet ini adalah neraca lajur atau kertas kerja yang panjang sekali itu. Nah, setelah worksheet ada namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan nanti kita bagi ada 5 macam, tapi yang kita pelajari cuma 3 saja. Ya. Setelah laporan keuangan ada namanya jurnal penutup. Di dalam jurnal penutup ada akun-akun yang bakal ditutup. Dan di jurnal penutup ini dibarengi dengan neraca saldo setelah penutupan. Harus ada. Kenapa? Untuk menentukan jurnal penutup yang Anda bikin itu sudah balance atau belum. Sudah betul atau belum. Jadi lihatnya di mana? Neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup ada namanya jurnal balik. Jurnal balik ini dibikin itu tidak wajib. Kenapa nggak wajib? Ini fungsinya cuma untuk memudahkan pencatatan tahun berikutnya. Ya. Jadi jurnal penutup, jurnal balik itu dibikin di akhir periode pada tanggal 31 Desember. Satu periode akuntansi itu adalah 1 tahun. Dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oke? Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Belum ada. Alhamdulillah. Nah, ini transaksi. Apa itu transaksi? Anda pernah melakukan transaksi? Gimana? Transaksi apa? Beli spidol. Boleh. Beli apa lagi? Beli apa? Beli baju. Iya, itu transaksi. Transaksi ada yang secara tunai, ada yang secara
kredit, ya. Boleh secara tunai, boleh secara kredit. Nah, kita lihat kalau dalam teorinya transaksi itu apa. Transaksi itu adalah satu kejadian dan situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan sehingga harus dilakukan pencatatan, harus dicatat. Apa contohnya? Punya pena, saya membeli pena seharga Rp10.000, itu sudah termasuk transaksi, baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, siklus akuntansi yang pertama tadi transaksi, siklus akuntansi yang kedua adalah jurnal. Nah, jurnal itu apa? Alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Nah, ini contohnya, bentuk jurnal. Dia jurnal itu dalam bentuk tabel ya. Ada tanggal itu tanggal apa? Tanggal transaksinya. Nama rekeningnya apa? Misalnya kas, beban sewa, perlengkapan, peralatan ya. Terus ada jumlah ada akun debit, ada akun kredit. Nah, lanjut. Posting ke buku besar. Apa ini posting ke buku besar? Itu pemindahan dari jurnal ke buku besar. Jadi istilahnya posting katanya. Lalu neraca saldo. Fungsinya apa neraca saldo? Untuk menentukan buku besar yang sudah Anda bikin itu betul atau tidak. Neraca saldo ini harus balance ya. Balance itu apa? Seimbang antara debit dan kredit. Nah, jurnal penyesuaian. Nih, pada setiap akhir periode perlu dibuat beberapa jurnal penyesuaian terhadap saldo rekening-rekening buku besar. Nah, jurnal penyesuaian ini itu berdasarkan informasi tambahan yang diberikan. Setelah neraca saldo ada informasi tambahan. Apa-apa saja yang mesti dilakukan penyesuaian? Yang pertama persediaan barang dagang. Nah, mana dia persediaan barang dagang? Persediaan barang dagang itu apa? Kalau di biasanya persediaan barang dagang itu di perusahaan dagang ya. Nah, di perusahaan dagang kita harus memiliki persediaan barang dagang untuk dijual kembali. Itu. Di perusahaan jasa tidak ada namanya persediaan barang dagang. Yang kedua, biaya dibayar di muka. Apa contoh biaya dibayar di muka? Biaya sewa. Kenapa biaya sewa? Bayar dulu enggak baru bisa masuk sewa. Iya, baru ngontrak kan? Bayar di awal dulu, baru bisa menyewa suatu, misalnya ngekos lah. Bayar dulu ke ibu kosnya, baru bisa tidur di kos-kosannya. Yang kedua, biaya masih harus dibayar. Apa itu? Ingat nggak? Bisa nggak biaya yang masih harus dibayar? Biaya gaji. Biaya gaji, kenapa dikatakan biaya gaji? Anda kerja dulu baru dapat bayaran? Iya. Kerja dulu, misalnya mulai kerja tanggal 2. Kerja dulu sampai tanggal misalnya awal bulan depan. Kalau awal bulan depan berarti tanggal 2 bulan depan baru dibayar gaji. Nggak mungkin digaji dulu baru kerja. Kerja dulu baru digaji. Ya. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ya. Ini bisa diakui sebagai hutang juga. Kenapa? Dapat uang belum kasih jasa. Lalu pendapatan yang masih harus diterima. Sudah kasih jasa tapi belum dapat uang. Itu bisa diakui sebagai piutang. Ya, sudah kasih jasa tapi belum dapat uang. Yang keenam, depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Kalau depresiasi itu sama dengan penyusutan. Penyusutan itu sama dengan yang terpakai. Ya, punya spidol harga 10.000, dipakai selama 1 minggu, ternyata nilainya tinggal 7.000. Berapa depresiasi atau penyusutannya? 3.000. Nah, yang ketujuh, kerugian piutang. Kerugian piutang ini apa? Anda memberikan hutang kepada orang lain, bagi Anda namanya piutang. Tahu-tahu orang itu nggak bayar sampai akhir periode, itu namanya kerugian piutang. Makanya di dalam perusahaan perlu ada namanya cadangan kerugian piutang. Ya. Lanjut, neraca lajur atau worksheet. Nah, suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Ini isinya apa saja? Dari mulai neraca saldo. Ya, keterangan dulu. Neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi dan neraca. Nah,
Lanjut lagi. Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang kita di awal saya bahas tadi ya. Memberikan informasi tentang posisi keuangan. Apa contohnya? Ini dia. Yang pertama neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu sama dengan modal ya. Yang keempat, laporan arus kas untuk menentukan arus kas masuk dan arus kas keluar. Catatan atas laporan keuangan. Dari kelima item laporan keuangan, cuma satu yang tidak ada pencatatan keuangannya, pencatatan yang ada nominalnya. Poin kelima, itu catatan atas laporan keuangan. Itu tidak ada nominal atau angka-angkanya. Ya. Mulai dari pertama neraca. Neraca itu ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Di mana aktiva itu ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Di kolom pasiva apa isinya? Hutang tambah modal. Hutang dan modal. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk menentukan perusahaan tersebut pada di periode itu dia laba atau rugi. Nomor 3, laporan perubahan ekuitas untuk menentukan apakah ada kenaikan dari modal awal ke modal akhir atau malah ada penurunan dari modal awal ke modal akhir. Yang ketiga, yang keempat ya, laporan arus kas untuk menentukan arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kelima, yang terakhir ini yang tidak ada angka-angkanya. Itu cuma pencatatan atau laporan atas keempat pencatatan yang di atas. Ya. Jurnal penutup, jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo rekening sementara. Apa yang mesti ditutup? Yang pertama, menutup semua rekening pendapatan. Ya. Pendapatan ditutup. Pendapatan itu saldo normalnya adalah di kredit. Kalau dia ditutup berarti saldo normalnya dipindahkan ya. Kalau saldo normalnya di kredit, dipindahkan dia di debit. Ya. Yang kedua, menutup semua rekening biaya. Biaya sama dengan beban. Biaya atau beban itu saldo normalnya adalah di debit. Kalau kita mau tutup, tempatkan dia di kredit. Yang ketiga, menutup rekening laba rugi. Laba rugi dari mana nilainya? Anda sebelumnya sudah bikin laporan laba rugi. Dapat laba atau rugi, itu nominal yang dimasukkan ke dalam menutup rekening laba rugi. Yang keempat, menutup rekening privé kalau ada. Kalau seandainya dalam transaksi satu periode tersebut tidak ada akun privé, berarti nggak ada. Berarti cuma 3 jurnal penutup. Sebelum terakhir ada neraca saldo setelah penutupan. Ini harus dibikin, iya. Kalau bikin jurnal penutup harus bikin neraca saldo setelah penutupan. Kenapa? Di neraca saldo setelah penutupan ada debit, ada kredit. Dan harus balance antara debit dan kredit untuk menentukan jurnal penutup yang Anda bikin itu sudah benar atau salah. Terakhir jurnal balik. Nah, jurnal balik ini harus nggak? Wajib tidak? Tidak wajib. Tapi disarankan untuk dibikin supaya memudahkan untuk pencatatan tahun berikutnya. Nah, apa yang mesti dibalik? Patokan yang mesti dibalik itu bukan semua transaksi, tapi yang ada di informasi tambahan atau yang ada di jurnal penyesuaian. Jadi ada 4 macam di sini, 1, 2, 3, 4, ada 4 poin di sini. Dari keempat poin tersebut, mana yang cocok di dalam jurnal penyesuaian? Ya, mana kriteria 4 ini yang ada dalam jurnal penyesuaian, itu yang akan dibalik. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan kah? Kira-kira? Ada yang ragu? Nanti mungkin ragunya pada saat hitungan. Ya. Ini dia contoh transaksi. Ya. Ini contoh transaksi ya. Berikut adalah terjadi transaksi pada perusahaan percetakan Pico selama bulan Juli 2019. Tanggal 1 Juli, Pico menyerahkan uang tunai sebesar 7.500.000 sebagai modal awal. Kita bikin jurnalnya. Sebelum bikin jurnal, sekarang Anda pikirkan dulu. Pada saat dia bukan uang pribadi ya, dia mencatat perusahaan. Di sini namanya perusahaan percetakan Pico. Berarti, si Pico menyetorkan uang pribadi kepada perusahaan percetakan. Yang dicatat bukan uang pribadi si Pico. Yang dicatat adalah uang perusahaan percetakan tersebut. Kira-kira pada saat Pico menyetorkan uang pribadinya sebagai modal awal, apa yang bertambah di perusahaan percetakan Pico? Kasnya. Oke. Kas itu dalam bentuk uang ya. Berarti uang di dalam perusahaan itu bertambah. Ada lagi?
modalnya juga bertambah. Jadi pada saat penyetoran awal itu kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kalau ternyata si Piko menyetorkan gedung, lagi menyetorkan tanah, menyetorkan peralatan di sebagai modal awal, berarti Anda juga harus munculkan. Nah, kas bertambah itu bagian debit, modal bertambah itu bagian kredit. Nah, paham sampai tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Bisa? Oke, tanggal 2. Dibayar tunai kontrak ruangan sebesar 250 ribu ya. 230, 250. 250 ribu. Adakah yang bertambah di perusahaan percetakannya? Apa? Kasnya bertambah. Kasnya malah berkurang. Kenapa? Bayar sewa. Ada yang bertambah? Biaya sewanya. Ya, biaya sewa bertambah itu sebelah kredit, kasnya berkurang sebelah kredit. Ya. Tanggal 3, dibeli peralatan secara kredit pada PT Merbabu sebesar 2.100.000 rupiah. Kalau dia beli peralatan, bagaimana di perusahaan percetakannya? Peralatannya bertambah? Iya, dia beli peralatan kan? Apakah itu dalam bentuk apalah, mesin apa atau segala macam, kalau dia beli otomatis barangnya tersebut bertambah. Kalau dia beli secara tunai, otomatis kasnya juga berkurang. Tapi kalau dia beli secara kredit, bukan kas yang berkurang, malah muncul hutang. Kenapa? Karena dia karena dia belum bayar sama sekali. Tapi kalau dia berhutang tapi pakai DP, dia beli pembelian secara kredit tapi pakai DP, itu gimana? Kasnya juga berkurang karena ada DP ya. Hutangnya bertambah, peralatannya bertambah. Ya? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai tanggal 3. Ini contohnya. Nah, kas di debit, modal di kredit. Ya. Tanggalnya tanggal 1. Ini tanggal 1 dan tanggal 2 ya. Tanggal 1 Juli dan tanggal 2. Tanggal 1 kas ini. Ya. Kasnya di debit ya. Debit 7.500.000 harusnya ya. Saya salah bikin. 7.500.000, modal Pikonya 7.500.000. Ingat, ada kolom tanggal, ada kolom rekening, ada kolom jumlah. Jumlah ada debit, ada kreditnya. Nah, dan yang ini di bagian keterangan antara debit dan kredit Anda jangan samaratakan. Bagian kreditnya sebelah kiri sedikit ya. Nah, bagian kreditnya sebelah kanan sedikit. Jadi bacanya apa? Kas pada modal. Ya. Kas pada modal. Nah, ini bagian jumlahnya, debitnya 7.500.000, kreditnya juga 7.500.000. Antara debit dan kredit juga harus balance nilainya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Ya. Yang nomor 2, tanggal 2 tadi ada biaya sewa kan? Dia bayar sewa sebesar 250.000. Biaya sewanya bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang sebelah kredit. Karena dia langsung keluar biaya kan? Keluar uang untuk membayar biaya sewa. Nah, ini biaya sewa ya pada kas. Nah, ini bacanya apa? Biaya sewa pada kas. Biaya sewa di debit, kasnya di kredit. Ingat, jangan samaratakan. Walaupun di kreditnya ada 2 macam atau di debitnya ada 2 macam. Jadi misalnya lah Anda beli peralatan sebesar 500.000. Dibayar DP-nya 100.000, 400-nya dibayar kemudian. Berarti kasnya keluar berapa? 100.000. Hutangnya berapa? 400.000. Peralatannya berapa? 500.000. Di bagian debit apa? Di debit peralatan karena peralatannya bertambah. Ya. Kreditnya? Hutang sama kas. Jadi bacanya apa? Karena ada 2 macam di bagian kredit ya. Bacanya adalah peralatan pada hutang dan kas. Hutang dan kas. Jadi ada sambungan antara punya si debit dan punya si kredit. Sampai di sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Gimana? Gak ada? Bisa semua? Ayo. Kira-kira ada pertanyaan enggak?
Ada pertanyaan kan? Kas dan modal katanya. Kita kembalikan lagi. Tanggal 3 tadi sudah ya, tanggal 4. Kalau dia terima pembayaran dari pelanggan sebesar 450.000, kira-kira jurnalnya apa? Kas pada pendapatan. Kenapa? Kasnya bertambah katanya kan. Dia terima pembayaran dari pelanggan. Dia sudah kasih jasa, terima pembayaran, otomatis uangnya jadi bertambah. Bagaimana dengan pendapatannya? Pendapatannya bertambah. Kasnya bertambah debit, pendapatan di kredit. Ingat, pendapatan itu untuk perusahaan jasa ya. Kalau sudah untuk perusahaan dagang itu namanya penjualan. Ya, kenapa? Nggak ada lagi namanya pendapatan. Dia menjual barang. Kalau di sini dia tidak menjual kan? Dia memberikan jasanya. Perusahaan memberikan jasa. Oke, tanggal berapa lagi? Tanggal 8. Dibayar hutang kepada PT Merbabu sebesar Rp500.000. Apa jurnalnya? Hutang pada kas. Kenapa? Hutangnya berkurang. Kalau hutang bertambah debit, hutang berkurang kredit. Ya. Terus kalau dibayar hutangnya, kasnya berkurang. Ya, sampai di sini bisa kira-kira? Gimana? Ada pertanyaan enggak kira-kira? Adakah transaksi-transaksi yang membingungkan Anda? Gimana? Bisa? Gimana? Tanggal berapa lagi? Tanggal 14. Ayo. Siapa yang bisa tanggal 14? Ayo. Siapa yang bisa tanggal 14? Diterima uang dari hasil penyerahan pesanan barang sebesar Rp1 juta. Apa? Diterima katanya kan? Siapa? Kas pada pendapatan, karena sudah menyerahkan uangnya ya. Dah? Bisa sampai tanggal 30? Oke, bisa? Dah, sampai tanggal 30 silakan selesaikan sampai tanggal 30 karena sudah diberikan contoh sampai tanggal 14 ya. Dah? Ada pertanyaankah sampai di sini? Cukup? Cukup? Dah? Ini tadi sudah selesai. Berarti dari transaksinya, dari siklus akuntansinya berarti baru sampai ke jurnal saja. Ke buku besar belum, posting ke buku besar belum, neraca saldo belum, penyesuaian belum, worksheet belum, laporan keuangan, jurnal penutup dan jurnal balik. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita bahas sampai seberapa bisa aja, sampai buku besar dulu kah? Kalau memang selesai buku besar baru kita lanjut ke dalam neraca saldo. Kalau neraca saldo pun selesai baru kita masuk ke dalam penyesuaian. Biasanya ke penyesuaian ini yang agak ragu. Oke? Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke lah, kita cukupkan ya. Silakan selesaikan sampai tanggal 30 ya. Kalau ada keraguan silakan ditanyakan ya. Dah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian paparan dari saya tentang materi perkuliahan akuntansi yang saya berikan selama 16 kali pertemuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.